Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Rosi. Hari ini masih di tema 2, bermain di lingkunganku. Tapi minggu ini kita sudah memasuki subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang keragaman benda, benda padat, cair, dan gas. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan kalian siapkan alat tulis kalian dan mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Perhatikan penjelasan Ustazah ya. Kita bahas dari benda padat. Seperti yang sudah kita pelajari di materi minggu lalu, ciri benda padat yaitu bentuk tetap dan ukurannya tetap. Jadi, walaupun dia dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukurannya tidak akan berubah ya. Tetapi, bentuk benda padat itu bisa berubah jika mengalami perlakuan khusus atau perlakuan tertentu. Contohnya di situ ada kemarin kain itu benda padat, bentuknya bisa berubah jika dia dijahit, maka dia akan berubah menjadi baju. Kemudian ada kayu juga termasuk benda padat ya. Jika dia dipotong atau dibentuk-bentuk, dia bisa berubah bentuk menjadi meja ataupun kursi. Itu adalah contoh-contoh benda padat ya, ciri-cirinya. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya ya, karena sifat benda padat itu pun juga bermacam-macam. Benda padat ada yang bersifat lunak. Benda padat yang bersifat lunak, cirinya jika ditekan bentuknya dapat berubah. Contohnya di situ bisa kalian lihat, yang pertama ada tanah liat. Tanah liat itu adalah benda padat yang sifatnya lunak karena dia bisa dibentuk-bentuk ya, jika ditekan dia bisa berubah bentuk. Biasanya digunakan untuk membuat patung ataupun gerabah ya, seperti kendi ataupun guci. Kemudian yang kedua di situ ada plastisin. Plastisin itu juga termasuk benda padat, tapi dia bersifat lunak karena dia bentuknya saat ditekan bisa berubah-ubah ya. Biasanya bisa kita gunakan untuk membentuk sebuah kerajinan. Di situ contohnya plastisin itu bisa dirubah menjadi bentuk patung burung merak. Selanjutnya, benda padat ada juga yang bersifat keras. Benda padat yang bersifat keras, cirinya meskipun ditekan-tekan, bentuknya akan selalu tetap dan tidak berubah. Contohnya yaitu benda-benda yang terbuat dari batu, seperti cobek dan ulekan yang ada di dapur. Kemudian ada juga benda-benda yang terbuat dari kayu, seperti meja, kursi, lemari, dan juga benda-benda yang terbuat dari kaca, seperti mangkok kaca ataupun gelas kaca. Kemudian yang terakhir, benda padat ada juga yang bersifat lentur. Benda padat yang bersifat lentur, cirinya jika ditarik ataupun ditekan akan berubah bentuk. Tetapi jika tarikannya itu kita lepas, maka akan kembali ke bentuk semula. Contohnya adalah karet gelang. Kemudian kita lanjutkan di benda cair seperti kita pelajari kemarin. Sambil kita ingat-ingat ya, ciri-ciri benda cair yaitu yang pertama, bentuknya berubah sesuai wadahnya. Yang kedua, benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, benda cair itu menekan ke segala arah. Yang keempat, benda cair itu permukaannya yang tenang selalu mendatar. Yang kelima, benda cair meresap melalui celah-celah kecil atau yang disebut kapilaritas. Itu adalah ciri-ciri benda cair yang sudah kita pelajari di minggu kemarin.
Selain itu, benda cair itu juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada benda cair yang bersifat kental, ada juga yang bersifat encer. Benda cair yang bersifat kental contohnya ada pasta gigi, kecap, saus, kemudian sampo atau sabun cair, oli, dan juga madu. Kemudian untuk benda cair yang bersifat encer, contohnya ada minyak tanah, air mineral atau air putih, ada parfum dan juga bensin. Kita lanjutkan di pembahasan tentang benda gas. Benda gas berbeda dengan benda padat dan benda cair ya. Benda gas itu lebih sulit diamati. Akan tetapi benda gas selalu ada di sekitar kita. Angin, udara, dan asap termasuk benda gas. Ada beberapa gas yang berbahaya, seperti misalnya asap knalpot kendaraan. Ada juga benda gas yang bermanfaat, bahkan kita butuhkan sebagai manusia atau makhluk hidup, yaitu gas oksigen. Bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya, misalnya udara yang ada di dalam balon. Ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Di pembahasan terakhir, kita akan membahas benda dan kegunaannya. Setiap benda memiliki kegunaan atau fungsi. Misalnya, kegunaan benda yang ada di kamar mandi yaitu gayung berguna untuk mengambil air di bak, handuk berguna untuk mengeringkan tubuh. Pemilihan bahan pembuat benda juga harus tepat. Tujuannya agar benda nyaman saat dipakai. Contohnya, gayung terbuat dari plastik agar kedap air, dan handuk terbuat dari kain agar dapat menyerap air. Sekarang kita akan mengamati gambar benda dan menuliskan ciri-cirinya. Perhatikan gambar di samping. Nama benda itu adalah pensil. Warnanya coklat muda, ukurannya panjang. Kemarin ukurannya ada yang besar, kecil, panjang, ataupun pendek. Untuk gambar di samping, pensilnya itu berukuran panjang. Bentuknya tabung, kemarin bermacam-macam ya bentuknya. Untuk pensilnya itu bentuknya seperti tabung, wujudnya padat, sifatnya keras, permukaannya halus. Permukaan itu ada dua, ada kasar dan halus. Untuk gambar pensil di samping, permukaannya halus. Kemudian untuk kegunaan atau fungsinya, pensil itu kita gunakan untuk menulis. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mengamati dan menuliskan ciri-ciri suatu benda. Dan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi kita hari ini, Ustadzah akan memberikan kalian latihan soal. Soalnya ialah amati gambar di bawah ini dan tuliskan ciri-cirinya seperti contoh yang Ustadzah berikan tadi. Kerjakan dengan baik, kalian kerjakan di buku tematik supaya kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran